Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, kelahiran Palembang 26 Mei tahun 1971. Saat ini tengah menempuh pendidikan S3 di UIN Raden Fatah Palembang. Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG pernah menerima penghargaan sebagai tokoh peduli kebudayaan Kota Palembang tahun 2017 dari Wali Kota Palembang. Kemudian Anugerah Budaya Naksatra Srijaya dari Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, kategori Pelestari Naskah Kuno oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2019, dan Certificate of Appreciation Manuscript Owner oleh Dreamsea Jakarta 2018. Banyak karya tulis yang sudah ditulis oleh Kemas Haji Andi Syarifuddin. Di antaranya adalah Manaqib Syekh Muhammad Saman tahun 1994, kemudian Kamus Kecil Bahasa Palembang, Manaqib Syekh Abdul Somad Al-Palembani, kemudian 261 tahun Masjid Agung dan Perkembangan Islam di Sumatera Selatan, selanjutnya Ratib Saman, Riwayat Fadilat dan Silsilahnya, Syair-syair spiritual Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani, dan Hasanah Intelektual Ulama Palembang, Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani, serta masih banyak lagi karya-karya tulis yang pernah ditulisnya. Saat ini Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG tercatat sebagai pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang periode 2023-2028, kemudian staf pasca sarjana UIN Raden Fatah Palembang, dan seorang guru. Pemirsa, inilah Bukan Basa-Basi bersama Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi, acara dialog ringan yang menginspirasi untuk semua. Ada ungkapan mengatakan ataupun istilah mengatakan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh tentu pasti akan berhasil. Nah, ini akan kita obrolkan dengan salah seorang tokoh peduli kebudayaan Palembang yang dari kecil sudah menapaki step by stepnya untuk diarahkan menggeluti keagamaan dan juga budaya Palembang, sehingga sekarang pun juga mendapatkan apresiasi dari Sumatera Selatan, Kota Palembang, nasional dan internasional. Siapakah beliau? Kita bahas dalam acara Bukan Basa-Basi kali ini bersama Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, Cek. Alhamdulillah. Jadi ini pemirsa, Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, seorang tokoh peduli kebudayaan Palembang yang usianya kalau jengok mungkin sama, memang tidak jauh beda tipis kita ya. Kayak main dulu. Iya, kayak ewang main. Kayak main di kampung Sembiang Pasili. Jadi apa namun sekarang kalau kegiatan sekarang ini yang kaitan dengan peduli budaya Palembang, apa yang masih sekarang dijadikan fokus sekarang nih? Ya, kegiatan kita, Cek, selain kita merawat dan mempelajari naskah manuskrip manuskrip ya. Peninggalan naskah kuno peninggalan Palembang, juga kita mengajak para generasi muda khususnya kan untuk lebih peduli, mempelajari dan cinta terhadap adat istiadat budaya kita Kota Palembang. Biar tidak tergerus oleh budaya dari daerah lain ataupun dari negara lain. Ya. Karena keaslian Palembang ini banyak dapat dari mana itu yang skrip itu sebagai manuskrip itu dapat selama ini? Manuskrip itu atau naskah kuno ini kita dapatkan dari secara turun-temurun, Cek. Dari wong tua kita bingen. So dari yaya gitu sampai ke zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Artinya kualitas kertasnya masih bagus apa tidak? Umur usia kertas itu rata-rata sudah ratusan tahun. Ada 100 tahun, 200 tahun, ada 300 tahun. Karena ini bahannya dari kertas Eropa, jadi kualitas kertasnya itu memang tahan lama. Cuma perlu perawatan baik. Perawatan masih banyak dibaca tapi. Masih banyak dibaca. Ya karena kita tahunya ya, yang namanya naskah-naskah apa yang kaitan dengan peninggalan zaman dulu kan kalau tidak dirawat rusak. Sementara Ustadz Andi ini sekarang konsisten. Kabarnya lah beliau ini pemirsa dengan merawat naskah manuskrip ini sudah diliput sampai ke dunia ini. Stasiun-stasiun TV nasional, internasional sudah pernah ke rumah kali?
benar-benar alhamdulillah. Ya. Dan menganggap bahwa itu hal yang sangat-sangat penting dalam peninggalan sejarah ya. Ya, bukti sejarah. Bukti sejarah. Ya. Nah, ini yang harus kita lestarikan informasinya. Yang kalau tidak begitu tidak ada yang tahu. Nah, di samping itu yang menjadi, itu sebenarnya isinya apa? Yang di naskah itu Itu sebagian besar isi teks dari naskah ini tentang pelajaran keagamaan terutama. Pelajaran keagamaan. Okay. Agama Islam misalnya, ada baik itu tasawuf, tauhid, fikih, hadis dan lain sebagainya. Juga ada tentang manuskrip sejarah Kesultanan Palembang. Sejarah Sultan Palembang. Palembang. Nah, kita ini kan di masjid peninggalan betul. Sultan Palembang. Iya, betul. Sultan Mahmud Putra II. Benar-benar. Nah, ini ada juga di situ. Ada pendirian Masjid Agung itu yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Jayawikramo. Yang pertama, bukan yang kedua. Nah, ini tulisannya ada Jayawikramo. 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 Ini ada tulisannya. Jadi Masjid Agung ini sudah didirikan hampir 300 tahun yang lalu. 300 tahun. Iya, kalau di Jingok ini kan sudah banyak melakukan renovasi. Yang mana yang aslinya? Nah, yang asli ini yang sekarang ini, yang di depan kita ini. Nah, ini asli. Nah, itu ada bentuk asli dari sejak awal berdirinya oleh Sultan. Menaranya? Menaranya menara yang lama itu. Yang ini ya? Ya, yang lama ya. Yang itu masih asli ya? Masih asli itu. Nah, dengan di dalamnya tulisan kaligrafinya masih juga kita masih asli ya? Masih kita pertahankan. Nah, itu ada di naskah manuskrip itu ya? Ya, tanggal tahun pendirian daripada masjid yang bersejarah ini. Iya. Kalau pernah kami jenguk lukisan, masjid ini kan di pinggir sungai ya? Benar, Cek. Sungai apa nih? Sungai Kapuran? Ya, jadi masjid ini dulu akses untuk menuju Masjid Agung itu kan belum ada mobil zaman itu. Iya. Jadi mulai transportasi perahu, sungai, ya. Nah, jadi Masjid Agung ini dikelilingi oleh sungai. Ada sungai Kapuran, ada sungai Tengkorak, ada sungai Kebenduku, sungai Musi tentunya kan. Nah, jadi akses jalan itu dikelilingi oleh sungai. Untuk keperluan untuk bersuci juga, Cek. Kalau kita ngambil Banyulu istilahnya. Banyulu ya. Nah, di sungai itulah. Jadi pemirsa kalau Palembang itu Banyulu. Itu wudhu maksudnya, wudhu karena air mengalir dan itu insya Allah zaman dulu masih bersih lah ya, jernih lah ya. Jernih ya. Nah, di samping tadi misalnya sejarah tadi ya, itu peribadatan masuk juga di manuskrip itu. Ada. Bacaan mungkin. Ada. Bahasa apa yang ditulis? Termasuk itu karangan seorang ulama besar Palembang pada masanya, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ada di situ. Ada di situ. Di situ dia mengajarkan tentang wirid sholat. Wirid pada sholat ada ya Latif, ya Kafi. Nah, itu ada ajaran Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dan juga ada di situ zikir Rotib Saman. Rotib Saman. Nah, ini yang masih Anda lestarikan masih ya. Nah, dalam latihan-latihan untuk generasi muda. Kakek di sesi kedua kejar lebih jauh Rotib Saman ini. Nah, jadi di samping itu tadi sudah di muatan itu bahasa apa dalam manuskrip itu? Manuskrip itu kebanyakan dari aksara Arab Melayu. Aksara Arab Melayu. Dia tuh bahasanya bahasa Indonesia, tapi dalam tulisan Arab Melayu. Arab Melayu? Ya, Arab Melayu. Tulisan bukan Arab Gundul? Bukan. Arab Gundul itu kalau Arab Nian, gitu ya. Bahasa Arab Nian. Ini tulisan Arab tapi bahasa Melayu. Oke. Itu pernah aku pelajari waktu masih kecil dari kitabnya ibu ngajari lu, almarhum. Memang Arab Melayu itu kita bahasanya bahasa Melayu. Tapi hurufnya Arab. Huruf Arab. Itu sebetulnya kita ngerti, tinggal bacanya baik. Iya, wong tua-tua bingin itulah dia nulis dan itu menggunakan Arab Melayu. Jadi memang peninggalan Melayu ini rasanya kalau kita yang generasi sebelumnya ya, yang sempat mengalami yang namanya belajar kitab kuning, belajar berzanji, belajar zikir, sarafal anam ini Pancasilat, aduh Cek. Pancasilat pula. Pancasilat. Jadi kalau tapi kita dulu waktu masih kecil di Masjid Agung kan ini lapangan bola nih. Jadi pemirsa ini lapangan bola. Luas lapangan. Saya masih ingat di sini ada pohon mahoni, pohon mahoni yang besar di sini. Sudah itu datik lagi. Ini kalau hiburan warga 19 Hilir ini ya main bola di sini. Ada kompetisi 17 Agustus. Sikok lagi main apa yang papan luncur yang kasih kelahar. Jadi kami sama-sama besar di sini di 19 Hilir. Masih ingat lah ya. Mana kehidupan keagamaan yang ada di Masjid Agung dan masyarakat sekitar ini yang dekat sekali dengan pendidikan agama. Nanti kita akan lebih jauh, ada beberapa yang sudah digeluti lebih jauh, misalnya Pratip Saman, kita akan tanya lebih jauh tentunya dengan
Ustadz Haji Kemas Andi Syarifuddin SAG MAG. Tokoh peduli budaya Palembang setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, masih di Bukan Basa-Basi bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dan Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, seorang tokoh peduli budaya Palembang yang masih eksis hingga saat ini dan masih menulis untuk budaya Palembang. Ustadz Andi, tadi sudah menyentil masalah Beratip Saman ya. Beratip Saman ini kan peninggalan dari kiai-kiai zaman dulu, tokoh-tokoh agama besar Palembang. Apa itu yang bisa diambil dari Beratip Saman ini? Beratip Saman ini pada hakikatnya itu sebagai media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, taqarrub ilallah. Nah, itu melalui dengan zikir khas yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Saman. Syekh Muhammad Saman. Ya, Saman. Beliau ini seorang waliullah, wali kutub yang banyak mempunyai murid-murid. Nah, salah satunya murid ini adalah ulama Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah, melalui Syekh Abdul Somad Al-Palembani inilah zikir Beratip Saman itu masuk dan berkembang di Palembang. Termasuk juga diamalkan oleh para sultan-sultan Palembang. Sehingga ibadat, itu kan zikir kan ibadat. Nah, ibadat ini menjadi adat di Palembang. Ibadat menjadi adat. Iya, jadi kalau adatnya misalnya seperti orang habis nganten kan. Ya. Nah, habis nganten itu biasanya syukuran kan, selamatan ditutup dengan zikir Beratip Saman. Beratip Saman. Nah, jadi ingat zaman pengantin dulu. Jadi Beratip Saman. Jadi apa namanya untuk ya zaman kita dulu. Tidak tahu kalau sekarang ya masih tidak ya? Masih ya. Jadi sebagai satu upaya mendekatkan diri pada Allah, adat menjadi ibadat jadi adat. Dan itu lekat sekali karena Palembang ada Palembang Darussalam kan gitu ya. Nah, kalau dari sisi dari segi tadi kan peduli dengan budaya Palembang, karena ini sudah jadi budaya. Respon dari generasi muda sekarang ini mana untuk mempelajari ini? Ini kan rutin diaduk di sini. Ya. Itulah tadi kita berupaya agar para pemuda, para generasi muda khususnya itu untuk dapat kita wariskan kepada mereka. Dan kita mengajak untuk pertama ya kita mengamalkan, mensyiarkan dan sekaligus melestarikan. Melestarikan amalia atau yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan wong Palembang pada masa dulu. Ya. Jadi jangan sampai lupa dengan budaya asli Palembang, ngakunya wong Palembang, tapi hilang untuk mencari sumber yang bisa dilakukan dari kegiatan ibadat jadi adat tadi kan, adat jadi ibadat kan gitu ya. Oke. Jadi satu sinkronisasi adat, ibadat, adat, dan itu menjadikan satu tradisi. Nah, tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang rutin di sini banyak yang mengikuti. Ya alhamdulillah Cek, karena murid. Ya alhamdulillah berkat kita senantiasa kita perkenalkan nih dengan generasi muda, mereka ini tertarik dan mereka juga bisa merasakan betapa sejuknya kita berzikir, betapa mesra sedapnya kita berzikir itu dirasakan kepada hati sanubari kita, merasa ya ibaratnya kalau anak generasi muda sekarang kan sering galau Cek. Nah, galau nih kan. Nah, terapi untuk galau itu kita zikir untuk mengingat Allah, mengingatkan diri kita di siapa diri kita sebenarnya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi sehingga generasi muda itu untuk lebih generasi yang Islami lah ya, yang kita bekali dengan akhlakul karimah. Pemirsa, Ustadz Andi ini juga karena dia tokoh peduli budaya Palembang juga pernah membuat kamus kecil berbahasa Palembang.
Nah itu mak mana itu kira-kira menuangkan ide dan kemudian merealisasikannya? Ya, itu bermula dari kalau kulo ini kan galak ngewangi wong tua dulu. Jalan sano sini. Kita nih lah ngewanginya. Iya. Nah, antara wong tua sama wong tua itu kadang tuh dia nih ngomong nih berbahasa, Cek. Ngomong bukannya bahasa kita memang sehari-hari ya. Ini berbahasa nih kan. Kulo niki napi kabar, mak pundi kabarnya niko misalnya. Yeah. Nah, jadi anak ini tertarik pada waktu itu. Masih budak kita nih kan. Nah, sehingga anak berinisiatif. Kalau itu kalau udah katik lagi para pelakunya ini, penutur ini, pacak hilang bahasa laju kulo catet perkato siko aja kumpulkan digemeti dalam kato. Nah alhamdulillah berkat anak ngemeti itu sehingga kalau wong tua sudah tidak katik lagi ada sudah catatannya. Nah itu yang anak atau kulo buat tulis jadi buku. Jadi kalau mungkin pemirsa ini nggak tahu ngemet itu ya, ngemet itu sikok-sikok dikumpul ke sikok-sikok diremet kumpul ke jadi satu kesatuan. Dan juga sekarang sudah ada sudah ada Al-Qur'an bahasa Palembang pula ya. Iya, alhamdulillah. Terjemahan bahasa Palembang, bukan Qur'annya bahasa Palembang tapi terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Kemarin agak besar ya proyeknya dari dalam Kemenak. Dan itu sudah masuk bahasa Palembang pada waktu terjemahannya. Masuk itu, terlibat juga waktu itu di situ. Kita masuk tim. Masuk tim juga. Win dari Win dari jadi beliau ini pemirsa juga termasuk tim dari Win juga untuk menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Kalau kami dulu ada bahasa Tagalog dapat Qur'an ya. Dulu terjemahannya dalam bahasa Tagalog, dalam bahasa ini bahasa Palembang. Dalam Indonesia pun sudah banyak dari zaman dulu. Sekarang dalam bahasa Palembang. Kesulitannya apa kemarin menerjemahkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Palembang? Apa dari sisi diksi? Ya, pertama ya kosakata itu memang agak langka untuk cari padanannya ya. Padannya dari bahasa Palembang ke bahasa Indonesia itu. Karena ya bahasa Palembang itu agak berbeda dengan bahasa-bahasa kita sehari-hari ini. Nah, jadi itu. Jadi kalau memang kita tidak lestarikan atau kita belajar bertutur dibiasakan dengan generasi muda bisa tergerus lama-lama bisa menjadi punah. Ya. Jadi intinya pemirsa salah satu dokumentasi dari bahasa Palembang itu terjemahannya di terjemahan Al-Qur'an. Nah, itu dalam upaya melestarikan bahasa Palembang dalam yang digawikan oleh Kemenak kemarin dan itu sudah diperbanyak. Sudah didiskusikan diperbanyak. Ya. Oke, baik. Sudah launching ya. Sudah launching ya. Baik. Nanti kita akan lebih jauh lagi ngobrol lagi kaitan dengan aktivitas beliau yang peduli dengan budaya Palembang. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, masih di Bukan Basa-Basi, saya Muhammad Ridwan Rifai dan Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin SAG MAG, seorang tokoh peduli budaya Palembang. Dan beliau ini juga adalah, kami sekarang berada di dalam Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Ya. Di sini beliau juga adalah seorang pengurus di Masjid Agung ini dan juga adalah imam di Masjid Agung ini. Ustadz, jadi kalau kita cermati, kita mohon izin dulu ya, kita ada di sini karena ingin melihat betapa budaya Palembang itu kaya dengan seni. Sampai Masjid Agung ini pun juga masih terlihat keasliannya dan nilai seninya tinggi. Nah, dari kaitan dengan Ustadz Andi sebagai tokoh peduli budaya Palembang, kira-kira karya apa yang sudah dibuat selama ini kaitan dengan itu? Termasuk mungkin ada juga kaitan dengan masjid ini. Kalau tadi kan peribadatan udah jelas masuk dalam masjid ini. Kira-kira apa yang sudah dibikin karya tulis maupun apa-apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah. Pulau juga dipercayakan oleh jemaah untuk sebagai pengurus dan sekaligus sebagai imam di salah satu imam ya di masjid kebanggaan kita ini. Juga mengisi acara-acara misalnya majelis-majelis ya, terutama majelis zikir rotib saman ini kita adakan di setiap malam
Kemis. Malam Kemis, Rabu ya? malam Kemis Ba'da Isya di Masjid Agung ini. Seminggu sekali berarti? Seminggu sekali. Itu rutin. Ya. Nah, kita Paling mengajak berapa lama para- itu? Berapa lama? Paling 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam. Nah, kemudian juga, nah untuk supaya selain kita mengajak dan praktek atau mengamalkan Latif Saman ini juga kita perlu tulis dalam bentuk buku. Buku. Ya, nah jadi kita juga sudah menerbitkan buku tentang Latif Saman. Ada juga tentang sejarah Masjid Agung. Ada juga sejarah dari ulama-ulama Palembang. Ulama Palembang, tempo dulu, oke. Dan lain-lain. Oke. Ada karya-karya yang sudah mendapatkan misalnya penghargaan khusus mungkin? Kalau buku ada yang kita terbitkan nasional yang ISBN ya, ada dari Surabaya, ada dari Jogja, nah, itu yang diterbitkan itu ya. Ada yang dari Singapura. Nah, oleh tamu-tamu, terutama dari luar itu kan kebetulan kan saya itu kan mengoleksi manuskrip dan naskah-naskah kuno itu, sehingga banyak yang berkunjung untuk melihat koleksi naskah-naskah kuno tadi, sehingga pada tahun 2019 itu saya sempat dianugerahi penghargaan oleh PNRI Pusat itu sebagai penghargaan pengoleksi naskah-naskah kuno. Nah, itu. Terus dari kota mungkin? Dari kota juga ada juga dari wali kota, kemudian dari gubernur. Apa itu penghargaan? Penghargaan tentang kebudayaan. Kebudayaan. Ya, budaya. Budayaan. Sering jadi juri bertutur juga ya? Ya, ya. Bertutur. Berbaso dan bercerita, bertutur ya dalam bahasa Palembang. Dalam bahasa Palembang. Nah, oke. Jadi penghargaan sudah dapat dari kota, dari provinsi, dari nasional, bahkan internasional sudah memberi penghargaan terhadap apa yang dilakukan hingga hari ini, termasuk mengoreksi manuskrip itu ya. Kan tidak semua orang bisa kan, gitu kan. Ternyata Anda punya punya kelebihan di situ. Dan pemirsa, beliau ini sekarang sedang menempuh pendidikan doktor ya. Insya Allah akan jadi kandidat doktor sebentar lagi ya. Amin ya. Tolong Ya mudah-mudahan. Itu bidang apa itu? Di prodi peradaban Islam. Peradaban Islam. Masih ngait juga ya. Ya, tentang budaya sejarah. Jadi S1, S2, S3 semua di UIN Raden Fatah Palembang. Nah, jadi untuk jurusan ataupun bidang beliau ini memang tidak banyak yang menggeluti, tapi kebetulan beliau memang erat kaitannya dengan Palembang. Nah, kalau penghargaan sudah, apa yang terpikirkan mungkin untuk di-sharekan ke pemirsa kita tentang apa yang sudah Anda capai hari ini? Mungkin dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang memotivasi mungkin untuk penonton kita. Apakah karena harus menggeluti satu bidang harus maksimal atau menjada wajada misal gitu kan. Misal apa yang dipakai selama ini? Ya, kita berupaya untuk mengenalkan dan melestarikan ya, amaliyah yang biasa dilakukan oleh wong tua dulu, jangan sampai tergerus oleh zaman. Nah, sehingga kita nantinya melupakan sejarah kita kan. Nah, kita terutama kita mengajak remaja, terutama remaja Masjid Agung ya, dan para pemuda-pemuda untuk mari kita untuk mengamalkan, mensyiarkan dan melestarikan adat istiadat Palembang Darussalam. Mengamalkan, mensyiarkan dan melestarikan adat budaya Palembang ya, dalam artian kaitan juga dengan Palembang Darussalam. Oke. Nah, kalau sudah begitu, apa yang dilakukan ini tentunya dengan kesungguhan ya. Apa yang Anda lakukan hingga hari ini adalah kesungguhan dari zaman dulu, terus tidak lupa dengan sejarah, kemudian juga tidak melupakan orang-orang dan tokoh-tokoh terdahulu yang memang harus guru-guru dipanut ke. Kalau istilah Palembang itu ya, kalau kita jangan neko-neko tuh ya, lewati wong tua Quran baru jangan diabaikan, dilewati. Artinya bahwa sejarah itu orang-orang terdahulu itu banyak memberikan manfaat bagi kita, betul ya? Betul. Terutama untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Nah, kalau sekalian juga berkaitan dengan apa yang menjadi kalau penghargaan itu sebagai ucapan apresiasi lah ya, bisa dikatakan. Tapi dari diri Anda sendiri itu waktu kecil terbayang nggak mau seperti ini? Ya, kalau dari kecil kan diarahkan oleh orang tua ya agar kita terus mendalami agama, terutama ya mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Masjid Agung. Kemudian juga ya alhamdulillah saya meneruskan ke UIN kan, IAIN. Nah, sehingga itu satu jalur.
Ya, sehingga saya tertarik begitu setelah saya kuliah itu, sehingga tertarik untuk mempelajari, meneliti lebih dalam tentang kebudayaan Palembang. Jadi on the track Anda ini dari kecil sudah diarahkan menempuh pendidikan dan aktivitasnya sampai ke hingga saat ini. Jadi pemirsa, kebetulan ayah Anda beliau ini adalah syekh di sini, ya. Jadi juga tidak lepas dari Masjid Agung Palembang. Semua peribadatan dulu dari zaman bola kami ini juga muridnya, maksudnya belajar berjanji Saropal Anam. Kalau melok dulu di sini memang heboh nian zaman dulu. Kemudian juga kalau setiap minggu tuh ada lokak makan ayam gratis. Maksudnya itu ngarak pengantin, apa istilah kita dulu, ngarak pengantin tapi ada ko'o. Jadi kami ini grupnya Saropal Anam. Kalau tidak Mujawadah dulu kan, Mujawadah kita melok Saropal Anam, dan itu memang kenangan yang terindah kalau kita berada di lingkungan besar di Masjid Agung. Untung kan Cek, zaman kecil dulu kita belajar ngomong tua-tua. Terasa juga baru sekarang ini. Setelah wong tua dak katik lagi. Nah, kita yang belajar alhamdulillah baca kita neruskan. Amal yang tua lebih ingin ya. Karena wongnya katik lagi wong tua kita, tinggal generasi kita. Baik, terima kasih Andi untuk obrolannya. Jadi beliau inilah Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG. Insya Allah doakan jadi doktor, tak lama lagi. Tetap berkaitan dan berkompeten kaitan dengan peribadatan, kemudian dengan budaya Palembang. Tokoh peduli budaya Palembang. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan menginspirasi bahwa di balik semua hidup ini ada orang yang bersungguh-sungguh melakukan aktivitas pencapaian yang punya nilai tersendiri seperti beliau ini. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ridwan dan sampai jumpa.